kami aturkan terima kasih kepada guru kita Al-Habib Haidar Mauladawilah. Mudah-mudahan yang disampaikan beliau menjadikan semangat kita untuk mengisi Ramadan dengan ketaatan kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah di dalam salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin.
nggih, ageng nggih, tapi berkahnya sholawat kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Berkahnya sholawat kita bisa mendapatkan syafaat dari kekasih kita Nabi besar Muhammad SAW. Ini sebagai penutup, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dulu itu ada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Sahabat ini datang kepada Rasulullah. Ini penutup aja. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uksiru sholata alaik." Wahai Rasulullah, saya ini adalah orang yang banyak bersolawat kepada panjenengan. Fakam aja'alu laka min sholati. Kira-kira berapa banyak saya harus bersolawat? Rasulullah mengatakan, masyikta. Masyikta itu bahasa Malangi sakarep. Kalau bahasa syariat, masyikta itu maksudnya nggak ada beban. Kati ake monggo, kati didik monggo, kati pakai zikir lain monggo. Masyikta, terserah kamu. Terus katanya Ubay bin Ka'ab, ar-ruba ya Rasulullah, atau seperempat doa saya untuk sholawat. Nabi mengatakan, masyikta, terserah kamu. Tapi diuber terus kali Ubay, anis saya Rasulullah, ya boleh separuh. Separuh dari doa saya tak gaya sholawat. Maksudnya separuh sholawat, separuhnya lagi dikir-dikir lain. Kemudian Kanjeng Nabi tahu, masyikta, terserah kamu. Fasulusan ya Rasulullah, bagaimana kalau 2/3? Nabi mengatakan, masyikta, terserah kamu. Fa in zidta fa huwa khairun lak. Lek kon tambah, maka itu lebih baik bagi kamu. Maksudnya semakin banyak sholawatnya, ya dia semakin dapat pahalanya semakin banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Ubay bin Ka'ab mengatakan, idzan ya Rasulullah, kalau begitu saya akan jadikan semua doa saya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya akan jadikan doa saya ini semuanya untuk bersolawat kepada engkau. Maksudnya ngeten, dia akan memperbanyak solawat di setiap harinya. Apa kata Nabi Muhammad? Idzan tukfa hammuk wa yughfaru laka dzambuk. Kalau begitu yang kamu lakukan, tukfa hammuk, niscaya akan dicukupkan kegundahanmu oleh Allah. Tukfa itu maksudnya, tukfa hamuk itu maksudnya keinginan-keinginan yang di dalam hati yang belum tercapai. Si iki gak keturutan, pengen nih gak keturutan, si pengennya wake kalau keturutan kakek, si keturutan masih cium melur. Tapi keinginan-keinginan belum tercapai, hajat-hajat pengen belum tercapai. Tukfa hamuk itu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yughfaru laka dzambuk, dan akan diampunkan dosamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu diantara ulama mengatakan fadilahnya sholawat bukan hanya faedah akhirat saja, tapi dunia pun juga keseret ikut mendapatkan keberkahan dari sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dengan catatan itu tadi, istiqomah ya. Jadi jangan, di antara triknya setan itu begini. Di antara salah satu triknya setan, dibisi, kon sholawat mek 100, saya ngono lho, 2000, dibisi setan. Mosok jarine cinta mek 100, 5000. Akhirnya semangat deh, wes 5000, tak bocor 5000. Itu triknya setan. Kok dia bocor 5000 sekali, 2 kali down wis. Mari ngono mandek jegrek gak sholawat maneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena dia merasa sholawat ini abot angel. Merasa sholawat ini abot angel wis abot, entek waktu entek, akhirnya sholawatnya ditinggal. Nah, padahal yang diminta di dalam bersolawat itu istiqomahnya. 10 iso 10 gak apa-apa, tapi setiap hari. Sampai kapan? Sampai mati. Isohe 20, gak apa-apa 20, setiap hari. Nah, nanti dengan jalannya waktu kita akan melihat keajaiban. Dengan jalannya waktu, kalau sholawat itu dibaca terus, tahu-tahu iya, kan ngoko yo iki mari urusan iki beres. Iki mari iki beres. Kayak dia sadari dengan jalannya waktu, Allah mudahkan semua urusan dunianya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah tadi sedikit berkaitan dengan apa? Fadilah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan
dengan barokahnya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita setiap hari ada zikir kita ini bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kalau bisa 10 tidak apa-apa 10, kalau bisa 20 tidak apa-apa 20. Tapi di tengah catatan apa? Istiqomah. Iso 100, alhamdulillah. Mudah-mudahan sholawat tadi itu bisa menjadi vitamin ya, vitamin menjadikan kita semangat di bulan Ramadan sehingga kita mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Itulah mungkin dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan yang hadir semuanya diparingi kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, diparingi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qadaman ala qadamin, setapak demi setapak, dikit-dikit. Mudah-mudahan kita semuanya meraih ridha Allah dan ridha kekasih kita Nabi Muhammad SAW, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir setelah panjang umur, sehat walafiat, nanti pada akhirnya mudah-mudahan semuanya diwafatkan dalam keadaan baik, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan keinginan puncak kita mudah-mudahan semuanya dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab bersama kekasih kita Nabi Muhammad SAW ala hadiniyah kuliniyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Itulah mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk kekasih kita Nabi Muhammad SAW itu menunggu kedatangannya Ramadan mulai bulan Rejab. Kenapa? Saking ganjaran di bulan Ramadan. Bulan Ramadan makin ini perpekan ganjaran. Ada ganjaran puasa, ada ganjaran sholat taraweh, kemudian pahala takjil, ngasih takjil, terus pahala ngenyangkan orang yang berpuasa. Itu semuanya pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka alhamdulillah kita sampai hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan usia kita dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, bulan Sya'ban ini juga disebutkan di dalam kitab Madza fi Sya'ban karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Bulan Sya'ban ini juga dinamakan sebagai Syahrus Sholati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban ini juga dinamakan sebagai bulan sholawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sebagian ulama ahli tafsir berpendapat bahwasanya Al-Qur'anul Karim surat Al-Ahzab ayat 56 itu diturunkan oleh Allah di bulan Sya'ban. Ya, surat Al-Ahzab ayat 56 yaitu firman Allah yang sering kita dengar, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada an-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya. Wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam dengan sebaik-baiknya ucapan salam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayat ini sebagian ulama ahli tafsir berpendapat bahwasanya ayat ini diturunkan oleh Allah di bulan Sya'ban. Ya, jadi kalau sholawat datangnya dari Allah itu maknanya rahmat. Ya.
Allah bersolawat maksudnya Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya, itu maksudnya. Kalau di situ kan menggunakan fi'il mudhari' ya, yusalluna. Di dalam ilmu nahwu itu memiliki makna halun wastiqbal, sekarang dan yang akan datang. Jadi ngartikannya begini, sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersolawat terus menerus, maksudnya Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya gak henti-henti kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama niku dawuh, jadi semua kitab-kitab hadis yang menjelaskan tentang fadilahnya Nabi itu nggak bisa menjelaskan full fadilahnya Nabi, nggak bisa. Karena apa? Karena kemuliaannya Nabi itu terus naik. Setiap orang bersolawat, Allah mengangkat derajatnya Nabi. Allah bersolawat kepada Nabi, maksudnya Allah terus mencurahkan rahmatnya kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lek kula kalian jenengan nggih, ada anak-anak ini tak ajari wudu. Mau Ustaz tak kei beng-beng siji tak ajari wudu. Saumpama iki ya. Terus kita ajari dia bisa wudu dari kita. Itu setiap dia berwudu kita dapat pahalanya. Nah, itu namanya kan ada ya shadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladus sholih yad'ulah. Jadi ibadah yang pahalanya enggak berhenti, walaupun kita dikubur terus ditransfer ganjaran sedekah jariyah, seperti beli Quran taruh masjid ya kan, atau bangun sumur di masjid atau di tahfidz, selagi dipakai ganjarannya nggak berhenti. Sedekah jariyah termasuk ilmu yuntafa'u bihi, ilmu tadi itu ngajari wudu, selagi dia wudu kalau kita yang ngajari kita akan terus dapat pahalanya. Lah ulama daulah terus dos pun di Kanjeng Nabi. Kita semuanya umat Islam ini bisa sholat tahu dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Dari generasi ke generasi terus, dari sambung bersambung ya. Itu semuanya umat Islam ketika beribadah, Kanjeng Nabi dapat saham ganjaran istilah. Wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para habaib, para alim ulama, para asatid, sesepuh bini sepuh, sahabat-sahabat MYT semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada orang tua kita Al-Habib Alwi Al-Haddad, begitu pula guru kita Al-Ustaz Al-Habib Haidar bin Habib Saleh Maula Dawilah, begitu pula kepada Khadimul Majlis Al-Habib Fahmi bin Syaikhan Asgar, Al-Habib Abdul Qadir Asgar, Al-Habib Ahmad Asgar, dan seluruh habaib yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang mudah-mudahan beliau-beliau semuanya senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, dalam keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat MYT semuanya yang dimuliakan oleh Allah, Cak Supi'i dari Tumpang, Mas Lukman dari Batu, Cak Selamat dari Muharto, dan semuanya seluruh jamaah MYT, mudah-mudahan seluruh hajat dunia akhiratnya dikembangkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, yang mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menyebabkan kita semuanya kelak berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lantunan salam